Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Silakan berdoa. Boleh dipimpin ketua kelas atau dipimpin oleh ini ya, ketua rohis boleh. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kabarnya baik ya? Halo? Baik, Pak. Baik, Baik. Pak. Kabarnya baik? Oke. Dilihat dari kehadirannya sudah 32 ya. Jadi ada 32 di kelas IPA 1 peserta didiknya ya. Suara saya aman ya? Jelas, Pak. Aman. Jelas, Pak. Aman. Oke, saya aman ya, tidak seperti robot ya. Aturannya sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kalau misalnya kalian mau izin, silakan resen atau juga menyampaikan secara langsung ya. Kemudian tetap memakai seragam. Kalau kalian lihat apa ini? Halo? Ya. Pengukur kecepatan, Pak. Ya, mengukur kecepatan ya, speed gun ya, pistol radar polisi yang dipakai oleh security juga ya, kemudian ekokardiogram ini yang dipakai oleh dokter ya. Kemarin atau pertemuannya sebelumnya ada teman kalian yang bercita-cita jadi dokter. Nah, nanti bisa berhubungan dengan namanya ekokardiogram ini ya. Ini kaitan materi sebelumnya, ini bisa dihubungkan dengan konsep bunyi, sifat gelombang bunyi, kemudian ada interferensi, ada sumber bunyi, gawai, dan tipe organes sebelumnya ya. Mungkin ada yang mau mereview materi sebelumnya, silakan. Halo. Saya, Pak. Oke, silakan Salma. Oke, jadi bunyi adalah gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Ada 3 syarat terjadinya bunyi, yaitu ada sumber bunyi, ada medium, sama ada penerima atau telinga kita. Terus prinsip gelombang bunyi itu ada pemantulan, pembiasan, difraksi, sama pelayangan. Tujuan kalian mempelajari materi ini ada 6 ya. Ini ada tujuan secara pengetahuan atau kalian kenal dengan kognitif ya. Kemudian ada tujuan secara keterampilan. Kalian akan Pak Puji bagi menjadi beberapa kelompok ya, 5 kelompok yang terdiri atas 6 sampai 7 orang akan mengamati ya atau praktek virtual berkaitan dengan efek Doppler. Nah, setelah itu nanti ada yang presentasi ya. Kemudian untuk praktek virtualnya berkelompok seperti pertemuan yang lalu, yaitu menggunakan Google Slide. Ada cek kemampuan awal ya. Di WA, grup WA juga sudah Pak Puji bagi ya. Kemudian tampilannya kurang lebih adalah seperti ini ya. Silakan langsung menuju WA ya. Oke, Tampilannya, ya silakan. Ini saya lihat yang ngumpul baru 26 ya. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Ini yang ngumpul baru 26. Dan Naufal Fikra, Aditya Wicaksono. Ayo, masih 6 orang lagi yang belum. Oke, waktu sudah habis ya. Bagi kalian yang berada di komplek atau SMP-nya di lingkungan Bidakra ya, nah pasti kalian sering mendengar sirine berbunyi ya, sirine pabrik ketika hari Selasa berbunyi ya jam 12 ya. Kelompok terdiri atas 6 sampai 7 orang. Kelompoknya sudah Pak Puji share ya di grup WA pada hari Minggu kemarin. Itu sudah Pak Puji bagi. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya tadi kurang lebih ya, ada rumusan masalah, nanti kalian diminta merumuskan masalah, kemudian memberi dugaan awal, kemudian memberikan langkah-langkah penyelesaiannya, seperti pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ada link LKPD yang juga Pak Puji sudah share di grup WA. Satu kelompok mempunyai 1 LKPD. Nah, bisa langsung masuk di LKPD ya. Kita lihat ya, ini, oh ini sudah mulai ya, sudah mulai masuk. Oke, ini. Pak. Nah, silakan Aura sudah mulai masuk, Abid sudah mulai ya, Aditya Wicaksono. Oke, kelompok 5 sudah mulai ya, ada Fania, ada Zaidan Haris, Kesya, Sofia Azara, Armando ya. Oke, boleh dilanjut ya. Nah, nanti pada slide yang keempat,
itu kan ada tautan YouTube ya. Jadi kalau misalnya jaringan kalian terbatas, nanti akan Pak Puji pandu lewat sini ya, lewat tayangan ini. Nah, waktu untuk mengerjakan LKPD adalah 25 menit ya, seperti pertemuan sebelumnya. Ini adalah frekuensi generator. Silahkan di-download di Play Store, guys. Nah, software ini ternyata bisa mengeluarkan bunyi, guys. 438 Hz, guys. Ini untuk mengubah frekuensi, guys. 696 Hz. Lihat kerapatan frekuensinya, guys. Oke. Nah, di slide yang ke-6 itu ada web ya, ada URL, alamat URL di opfisik.com. Nah, dari situ kalian dapat melakukan praktek secara virtual frekuensi atau penerima frekuensi atau pengamat di situ atau pendengar ya. Nah, frekuensi awalnya 343 ternyata didengar menjadi 105 ya. Nah, itu kalau ingin apa namanya mereset, nah ini mereset ulang seperti ini. Ini tampilan awalnya ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa ya, ngumpulkan informasi, boleh dari internet, boleh dari bahan ajar atau materi ajar yang Pak Puji sudah share. Kemudian kalian juga dapat bertanya jika kesulitan. Kemudian jangan lupa untuk meneliti, cermati LKPD ya. Kemudian jangan lupa juga dikaitkan dengan kehidupan. Terus jangan lupa juga diskusi dengan anggota kelompok ya. Diskusi tersebut bisa langsung di Google Slide-nya ya, agar apa? Agar terekam. Setelah kalian selidiki, kalian boleh mengembangkan atau menyajikan LKPD nanti ya. Tuliskan rumusan masalahnya hingga kesimpulan. Kemudian jangan lupa juga diskusikan dengan anggota kelompok yang lain ya. Kemudian setelah selesai LKPD-nya dipresentasikan. Oke, 2 menit lagi ya. Fariha kelompok berapa Fariha Kansa? Kelompok 1, Pak. Kesya kelompok berapa Kesya? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Sudah selesai Kesya? Sudah, Pak. Oke, waktunya sudah selesai. Setelah ini presentasi, silakan kelompoknya Naila kelompok 4 ya. Kelompok 3, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penguatan kelompok kami. Di sini anggotanya terdiri dari Aditya Baskara, Davina Nurfebria, Hilwa Olfat, Salma Hayek, dan saya sendiri Naila Sofiasti. Selanjutnya dibacakan oleh Aditya Baskara. Ya, jadi dalam penyelidikan atau percobaan kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, jadi rumusan masalah dalam percobaan ini adalah yang pertama, apakah frekuensi bunyi yang didengar seseorang berbeda dengan frekuensi sumbernya? Dan yang kedua, apakah frekuensi yang didengar seseorang akan lebih besar jika sumber bunyi mendekati pendengar? Jadi yang kelima adalah langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita membuka website yang sudah tertera untuk melakukan percobaan. Yang kedua, ubahlah kecepatan atau V sumber bunyi mulai dari 0 yang bernilai positif dan bernilai negatif. Catat nilai V-nya dan frekuensinya dan masukkan ke dalam tabel pengamatan. Jadi di sini adalah tabel observasi yang kita kerjakan. Bisa dilihat dari percobaan-percobaannya. Yang terakhir, untuk kesimpulannya, persamaan efek Doppler dapat dituliskan dengan... Silakan ditanggapi kelompok lain. Mungkin ada beberapa yang mau menambahkan. Silakan. Kelompok 1. Putri, silakan Put. Putri Nur. Ya Pak. Jadi dari hasil
perhitungan tadi, frekuensi yang didengar pengamat akan lebih besar jika pengamat mendekati sumber bunyi dan sebaliknya. Itu aja, Pak. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Jadi, kita bisa mendapatkan persamaan dari URL OBSIC, itu kita bisa membuktikan bahwa FP per Fs sama dengan P plus minus Vp dibagi dengan P plus minus Vs. Ketika sumber bunyi mendekat, maka frekuensinya akan naik. Kemudian ketika sumber bunyi menjauh, maka frekuensinya akan mengecil. Ada soal evaluasi, ya silakan klik di WA juga saya sampaikan, ya sudah Pak Budi sampaikan. Silakan dikerjakan. Nah, ini kurang lebih tanggapannya atau screenshot-nya ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Setelah selesai mengerjakan dalam waktu 10 menit, kalian akan melakukan ini ya, penilaian sikap dan review pembelajaran. Ini juga di WA juga Pak Budi kirim linknya. Nah, waktu mengerjakannya 2 menit ya. Sehingga waktu total mengerjakannya adalah 12 menit. Kemudian nanti akan ada PR atau tugas, silakan dikerjakan. Seperti biasa ya, untuk soal evaluasi, dikerjakan di kertas, kemudian difoto, terus diupload ya. Oke, 1 menit lagi ya untuk evaluasinya. Yang sudah langsung lanjut ke penilaian sikap. Lalu, sudah dilihat untuk tugas atau PR-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, mengerjakan tugas tadi itu, kemudian ulangan ya. Kemudian jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak. Ya.